hakikatnya. Wali itu zahirnya amanu, qalbunya percaya, tidak ada syak. Antum syak sedikit kepada Allah, batal kekasih Allahnya. Yang paling penting dari bab kewalian ayat ketiganya. Yang tadi itu indikator-indikator zahir. Sekarang apa yang membuat wali itu bisa tenang? Lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi mereka, lahum, ini permanen ini. Salah satu perangkat yang ada dalam ruhani mereka, seperti handphone, smartphone, ada aplikasi. Aplikasi ini ada di dalam diri mereka yang bernama busyra, kabar gembira. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka busyra bedanya dengan tabsyir. Busyra itu ada ya di belakangnya, ya alif. Jika ya itu ditegakkan, dia jadi alif, ahadiyah namanya. Jika dijadikan ya, maka dia menjadi qalbu sayyidina Nabi SAW. Tuh ada rasanya. Dan pakai ba, ada shinnya, ada rohnya. Itu gak ada yang sia-sia. Ilmu huruf menjelaskan maknanya semua. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Inilah awalnya ya, busyra. Maka rahasia ahad ada di kalbunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya-nya ada titiknya enggak? Busyra ada titiknya enggak? Enggak ada, karena disebut alif tapi berumah ya. Istilahnya apa? Ada istilahnya, apa namanya? Itu istilah nahu lah, kita enggak usah pakai ya. Gak ada titiknya. Inilah perbedaan antara Nabi Rasul dengan wali. Kalau wali, ya-nya ada titiknya, Yasin, ada titiknya. Tuh, ini ilmu bukan ngada-ngada. Wali-wali di sana ngaji huruf, Pak. Jadi wali kalau udah meninggal, ngajinya ngiju apa? Ilmu huruf yang dipelajari. Karena puncak ilmu kewalian dan asal ilmu kewalian belajar huruf. Kalau tidak ngerti huruf, tidak ada satu kata, tidak ada satu kata, tidak ada satu kalimat, tiada kalimat, tiada ma'rifat. Maka usulul ma'rifah, ma'rifatul huruf. Awal ma'rifat adalah mengenal huruf. Ini yang sudah dibagi sedikit oleh Datuk Kelampayan, qaddasallahu sirrahu, ilmu ba, titik di bawah ba. Udah dibagi-bagi dikit, ya. Bahkan ada satu risalah ya, dari alif sampai ya. Tapi itu ilmu yang cocok di masa beliau, turun di masa beliau. Di zaman ini turunnya beda lagi. Saya mau tanya kepada yang ahli fikih, persoalan zaman ini, zaman yang disebut 5.0, bisakah diselesaikan dengan kitab yang ditulis 2 abad lalu? Bisa nggak? Gak bisa. Karena mereka menulis sesuai zamannya. Maka di zaman ini, sebagaimana dulu mereka menulis sejarahnya, dulu mereka menyelesaikan masalahnya, kita juga harus menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita baca kitab-kitab yang lama, kita berkaca, kita ambil mana yang cocok, lalu kita upgrade ma'rifatnya. Ada masalah baru, jangan kadukan ke kitab kuning, buat kitab hijau. Kita obrolkan, musyawarahkan, kita bahas, kita gali lagi itu isi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkali-kali saya katakan, kitab itu, kitab kuning itu dari kolbu atau kolbu ilmunya dari kitab. Kitab kuning dari kolbu atau kolbu harus ngikutin ilmu di kitab kuning. Kalau Habib pasti benar jawabnya. Kalau orang Banjar nanya bagaimana apa? Kayak apa? Mirip kayak saya? Kayak apa? Kayak apa?
Gimana? Kita harus diatur kitab kuning atau kolbu kita yang atur isi kitab kuning? Kolbu, karena isi kitab kuning dari kolbu. Jadi kalau ada kesalahan di kitab, jangan dia yang kemudian harus nyetir kolbu kita. Kolbu kita yang harus meluruskan kesalahan di kitab. Apalagi kitab dicetak untuk bisnis, pasti banyak kesalahan. Benar tidak? Kita hampir tiap hari baca kitab, hampir setiap halaman ada kesalahan. Maklum, yang nyetak nyari pulus. Yang penting cepat naik cetak. Ya maklum lah, kita masih terima kasih lah dicetakin. Ya enggak? Alhamdulillah. Gak boleh juga ngelarang orang nyetak, boleh juga. Ya. Wali-wali itu kitabnya di sini, di kolbunya. Kalau wali-wali dunia, kitabnya di Google. Sebelum pengajian buka Google dulu. Nah, gimana? Harus mulai upgrade diri. Katanya anti Yahudi, tapi bacaannya Google. Pecat ente jadi wali. Dipecatnya jadi wali, asik kan? Bukan dipecat dari kewalian, tapi walinya wali PA. Jadi kita harus buat sejarah sendiri di zaman ini. Harus menuliskan masalah kita sendiri dan kita selesaikan sendiri. Jika masalahnya masalah lama, kita rujuk kitab lama. Tapi masalah baru banyak hari ini. Contoh, di zaman dulu ada bank nggak? Nggak ada. Maka orang yang merujuk persoalan bank ke kitab-kitab kuning lama pasti bilangnya haram. Ya, pasti bilangnya haram. Itu aplikasi apa namanya? GoPay, Grab, apa itu? Ini bukan iklan nih, ini Bahsul Masail, cari-cari masalah. Shopee Pay apa lagi? Oh, nanti ada Sekumpul Pay, ya nggak? Masuk sini, pakai mata uang sendiri, koin, ngayal. Ada nggak di kitab kuning cara bayar alat tukar menggunakan aplikasi itu, ada nggak? Makanya kawan-kawan kita yang ya kurang-kurang dikit ya bilang GoPay itu riba dan sejenisnya. Nah ini kan karena menghukumi masalah sekarang dengan kitab masa lalu. Itu pengarang kitabnya pasti protes. Kayaknya masalah itu nggak ada di zaman kita deh bro. Ya, ente ngada-ngada tuh. Ya, jangan fitnah kami katanya.